Teman-teman, tadi saya mau terbang di Kiara Payung, tapi tempatnya disewa buat yang camping. Jadi saya keliling muter-muter nyari tempat. Tempat saya biasa yang kemarin saya terbangin, yang saya bisa muter-muter di bukan Bando sih, tapi tempat kayak saung-saung kayak gitu. Di situ banyak yang lagi pacaran, anak-anak muda. Malum lagi weekend kan, ya jadi saya nyari tempat lagi. Saya di sini aja. Ini tempatnya lagi panas. Biasanya kalau nggak panas, kalau sore itu banyak yang latihan mobil di sini. Jadi kalau siang tengah hari bolong kayak begini, nggak ada orang gitu. Saya jadi mau terbang di sini aja. Sambil sebelum terbang, saya mau jelaskan bahwa kalau buat kita yang udah tua, hobi itu perlu kan. Kata Mbah Joko tukang ngomong gitu juga jelas bahwa kalau udah tua mah kita udah perlu ada hobi, karena kalau nggak ada hobi kita bingung mau ngapain gitu kan. Nah, saya mau jelaskan juga tentang ini skill terbang berdasarkan pengalaman saya menjalani hobi ini selama 5 tahun, gaul sama para pilot drone profesional, pilot komersil, pilot pesawat tempur, pilot drone dan lain sebagainya. Jadi saya bisa sampaikan begini kesimpulannya, intinya gitu ya, untuk teman-teman ketahui ya. Skill terbang itu menurut pendapat saya ya, pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Kalau teman-teman ada bantahan silahkan tulis dalam komentar. Skill terbang itu ibaratnya sekarang udah kayak skill ini ngendalikan kayak skill naik motor, skill naik mobil gitu. Jadi bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang luar biasa, ini hal yang biasa banget gitu. Jadi skill terbang itu udah hal yang biasa banget. Apalagi sekarang teknologi drone semua serba dimudahkan dengan adanya DJI Avata yang APP terus pakai stick. Teman-teman yang istrinya Om Kang Kayu juga izin, Om Kang Kayu, dia sekali megang bisa nerbangin kan. Artinya skill terbang itu bukan jadi hal yang luar biasa. Lebih susah kita naik motor daripada nerbangin drone karena ada stick itu. Apalagi misalnya setir mobil, teman-teman bisa kursus seminggu bisa langsung bisa naik mobil sendiri gitu. Yang jadi masalah ya menurut pengamatan saya adalah ditanggung jawabnya. Saya ulangi, ditanggung jawabnya. Jadi banyak orang yang masih skill terbangnya udah bagus tapi kepeduliannya terhadap lingkungan masih sangat minim. Realitanya apa? Realitanya teman-teman bisa lihat kayak di jalan aja, kita kan siap-siapan selip nyalip hak orang. Kita nyalip kendaraan lain di jalan itu kan ngambil hak orang lain. Teman-teman yang pakai knalpot brong itu masih banyak banget. Itu bentuk ketidakpedulian kepada sesama begitu. Itu bukti nyatanya bahwa kita kalau skill itu mudah dipelajari, tapi yang susah itu tanggung jawabnya di banyak mobil lewat. Tanggung jawabnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah punya skill, udah merasa bisa nerbangin drone, mohon hormati hak-hak orang lain karena semua manusia itu sederajat. Kita di mata hukum semua sama. Mau Anda yang masih muda, yang udah tua, saya kayak udah bawa tanah begini, kita sama di mata hukum itu sama, begitu kan? Suhu Erumi, suhu sayap capung, semuanya, suhu Yogi, semuanya gitu. Kita itu semua sederajat. Yang membedakan itu ya tinggal amal perbuatan kita aja gitu. Jadi itu kalau tes mengemudi untuk dapat SIM dulu kan pakai angka 8 muter-muter. Sekarang kan atas petunjuk Pak Kapolri nggak perlu lagi. Saya dulu waktu angka depan masih lulus saya dapat SIM C gitu. Sekarang kan nggak perlu. Yang penting itu pengetahuan kita tentang aturan-aturan di jalan, ya misalnya larangan berhenti nggak boleh berhenti, larangan parkir nggak boleh parkir, begitu. Itu yang kita yang masih rasa kurang. Kalau skill mengemudi, wah semua juga di kita di Indonesia itu skill. Kalau di jalan tuh gok, semua pada suka balap-balapan. Tapi yang jadi pembalap internasional jarang gitu, makanya banyak anomalinya di situ gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang latihan drone, kalau saya sih menyarankan di simulator. Monggo lihat, saya juga udah buatkan playlist buat latihan di simulator. Dan setelah merasa bisa itu tolong hormati hak-hak orang lain. Saya mohon izin mau terbang sambil kita ngobrol sedikit lagi ya teman-teman ya.
Itu ya teman-teman, buat saya simpen situ. Kita terbangnya ke sana. Coba saya airping ya. Oke, kita terbangin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita terbangin. Ini banyak kan teman-teman kayak Om Herumi yang pada latihan drone. Banyak Om yang di Bali, Om Kadek juga latihan. Jadi kata beliau lebih enak pakai micin ya Om. Ya micin itu kalau kata Sukartiwa TKH powernya yang kurang, yaitu masalahnya powernya yang kurang Om. Ini saya udah pakai drone berapa inci nih? Ini 7 inci. 7 inci pun dulu saya bertahap. Tapi kalau teman-teman nggak suka bertahap, ya kondisi sekarang ya bisa pakai DJI Avata. Pakai DJI Avata itu langsung bisa terbang. Dan nggak usah pakai prosedur yang panjang, yang lama, nggak perlu. Udah bisa langsung terbang gitu teman-teman. Ini saya lumayan jauh, ini berapa meter ini? 200 meteran 200 meteran ke sini. Kalau ke sana bahaya karena ini kan ketutup sama ini ya, bukit. Kalau ketutup bukit bahaya. Saya kan di sana bisa lost saya, Google sama RX saya. Jadi saya ngambilnya loss itu line of sight, jadi si kuat kita masih dalam jangkauan remote ataupun Google-nya begitu. Nah skill kayak begini, skill sekedar nerbangin begini tanpa manuver yang ekstrim itu, kalau teman-teman pakai DJI Avata itu bisa langsung bisa, nggak usah pakai manuver ekstrim. Tapi kalau kita niatnya misalnya freestyle gitu, memang itu perlu waktu. Bisa seumur hidup kita latihan kayak gitu. Ini saya pakai manuver kan, gitu kan, pakai manuver power loop. Itu saya latihan itu perlu waktu, nggak bisa megang langsung bisa, itu nggak bisa. Kayak begini misalnya roll kiri, roll kanan, itu perlu waktu, itu perlu proses gitu. Tapi untuk latihan terbang, cuman terbang doang, ngesut orang-orang narsis, buat hajatan, buat itu bisa pakai banget, asli bisa pakai banget gitu teman-teman. Gitu, nggak usah khawatir, teman-teman bisa langsung bisa. Kalau pakai DJI Avata nggak menantang, males ngantuk terbang ini kalau saya, karena saya biasa terbang manual. Kayak inilah misalnya, kayak orang yang biasa pakai drone manual terus pakai misalnya jangan drone lah, motor misalnya, motor manual terus pakai motor matic, males kan. Saya juga dulu awal-awal waktu pertama pakai motor matic saya males, aduh nggak ada tantangannya. Tapi kan kita kondisinya makin macet, di jalan makin macet, kita kalau pakai kopling terus ya capek juga. Akhirnya saya juga mobil saya pakai matic, karena ya itu saya pikir ya matic ini mah bukan masalah kita gaya-gayaan atau gimana, tapi kita niatnya supaya menghemat energi. Jadi saya pakai matic aja, nggak usah pakai manual lagi begitu. Ngapain pakai manual, lawang capek di jalan makin macet begitu. Jadi begitu teman-teman ya, untuk terbang yang tidak pakai freestyle, sekedar terbang, teman-teman sekarang mah bisa gampang. Dan skill terbang itu bukan skill yang luar biasa, biasa-biasa aja. Teman-teman mungkin bisa lihat yang ini yang bikin video, yang bikin film-film pro gitu, sebenarnya dia paling manuvernya split S, paling juga power loop nggak dipakai karena bikin orang pusing, paling dive kayak gitu kan. Kayak yang kemarin saya jelaskan, untuk satu manuver freestyle ini yang dibutuhkan 4 bulan, karena dasarnya itu saya ngelihat Ledrip waktu latihan invert yaw track ini begini nih, yang saya sering contohkan teman-teman. Invert yaw track itu begini tuh begitu. Itu tuh Ledrip latihannya 4 bulan untuk bisa itu tuh gitu. Jadi kalau untuk manuver yang freestyle memang lama, tapi kalau untuk sekedar terbang, sekedar ngambil video itu nggak lama, nggak pakai lama, itu GPL, CPT GPL itu. Makanya kalau
Sukardiwa TKH niatnya belajar drone untuk ngesut, untuk bukan freestyle, ya udah selesai, nggak usah banyak-banyak di drone. Ngapain, buat apaan Su? Segitu juga cukup kalau menurut saya. Tapi kalau niatnya untuk enjoy input freestyle kayak begini, ya itu memang perlu latihan. Dan satu manuver itu normalnya itu 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena pilot pro juga kayak lead rip itu 4 bulan. Saya analogikan kayak saya sih, misalnya main tenis dulu, main tenis itu saya untuk satu manuver itu ya misalnya forehand 4 bulan, backhand 4 bulan, volley 4 bulan, half volley 4 bulan, terus aja begitu latihan begitu. Walaupun mungkin ada juga yang berbakat bisa dia untuk satu manuver itu bisa dalam waktu yang lebih cepat, bisa inilah, bisa temponya bisa lebih cepat. Tapi itu hanya untuk yang berbakat loh, gitu teman-teman. Jadi itu yang saya pengen sampaikan di video ini. Saya mungkin kelamaan terbangnya, teman-teman terbosan. Teman-teman bisa lihat kan, saya terbang itu jauh dari orang, nggak ada orang di rute penerbangan saya itu, nggak ada orang kan teman-teman kan. Karena secara aturan juga terbang freestyle FPV itu 30 meter jauh dari orang, 30 meter. Dan saya memang tidak ada orang di sekitaran saya sekarang. Begitu teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat berliburan, jaga kesehatan, dan kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan, santai aja sama saya. Slow aja. Santai kayak di sepantai teman-teman. Saya mau input yaw track ini kan. Kayak drip dulu 4 bulan untuk latihan itu tuh. Saya juga lama banget gitu. Saya 3-piece spin juga udah bisa, cuman ini baterainya udah habis. Daripada saya baterainya ntar modal, saya mendingan landing aja. Gitu teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau omongan saya mungkin terlalu ini ya. Mr. Seal biasanya sebelum landing dia freestyle dulu, apa gaya dulu. Nah itu asapnya, lihat abunya, jangan dah. Gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.